Perintah Kaisar Naga. Bab 1031 sampai dengan 1040. Audiobook, novel silat. Episode 104. Lalu apa yang kamu bicarakan? Dev mengerutkan kening, wajahnya penuh ketidaksenangan. Meskipun aku tidak bisa menyelamatkan pacarmu, aku memiliki kemampuan untuk mengatur agar kamu bertemu. Apakah kamu ingin bertemu dengan pacarmu? Zeke mengangkat alisnya. Berapa harganya? Dev bertanya langsung. Pasti akan ada harga bagi Zeke untuk membantu dirinya sendiri, tetapi hanya untuk bertemu dengannya dan mengambil peta gunung dan sungai sepanjang 90.000 mil dan cincin penyimpanan di tangannya, Dev tidak akan pernah setuju. Harganya adalah kamu harus menemani kami ke Pulau Naga. Begitu suara Zeke jatuh, Dev tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa harga Zeke akan menjadi ini. Pergi ke Pulau Naga. Dev berkata dengan terkejut, sekarang waktu telah berlalu, apa yang akan kamu lakukan di Pulau Naga? Dua naga, satu es dan satu api, di Pulau Naga telah lama berlalu, dan naga es telah dihilangkan oleh Dev dan kristal naga telah dikeluarkan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Zeke pergi ke Pulau Naga. Jangan banyak bertanya tentang ini, katakan saja ya atau tidak. Zeke menatap tajam ke arah Dev dan bertanya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu, ketika kamu tiba di Pulau Naga, kamu tidak akan melakukan apapun padaku? Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatanmu saat ini, jika kamu ingin melakukan sesuatu padaku, aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Wusong Puncak, Wusong peringkat 8, lalu Krilgu dari Barat Laut setidaknya Wusong kelas 7, Dev tidak mungkin menjadi lawan dari ketiga orang ini. Jangan khawatir, hanya aku dan Tuan Gu yang akan pergi bersamamu. Kami benar-benar tidak akan membahayakanmu. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkan kami berdua, jika kamu melarikan diri, aku takut kami berdua tidak akan bisa menghentikanmu, kan? Zeke tersenyum ringan. Dev merenung sejenak, dan akhirnya menggertakkan giginya, oke, aku berjanji, kapan kamu akan membawaku menemui pacarku? Haha, kapan saja? Zeke tertawa. Dev memandang Zeke dengan tidak percaya, keluarga Ning ini bukan milik keluarga sekte di Aliansi Seni Bela Diri, tetapi dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang bawah tanah di Aliansi Seni Bela Diri. Jika ini masalahnya, maka keluarga Ning ini terlalu menakutkan. Melihat wajah Dev dengan tidak percaya, Zeke menepuk bahu Dev. Saudara Chen, air di dunia seni bela diri sangat dalam, bukan apa yang Anda lihat di permukaan, kapan Anda ingin melihat seorang gadis? Teman, beritahu aku secara langsung, tetapi kita akan pergi ke Pulau Naga besok. Kalau begitu aku akan pergi menemuinya sekarang. Dev berkata dengan penuh semangat. Oke, kamu ikut aku. Zeke mengangguk. Dev mengikuti Zeke keluar dari pavilion protektorat, dan kemudian Zeke membiarkan Krilgu dan lelaki tua itu pergi terlebih dahulu, sementara Zeke membawa Dev langsung ke Aliansi Seni Bela Diri. Apakah kita akan masuk seperti ini? Dev sedikit terkejut, bisakah Zeke membawanya secara terbuka? Ikuti saja aku, jangan khawatir tentang sisanya. Setelah Zeke selesai berbicara, dia membawa Dev ke sisi gang Aliansi Seni Bela Diri. Dev memandang Zeke, bertanya-tanya bagaimana dia membawa dirinya ke ruang bawah tanah Aliansi Seni Bela Diri. Saya melihat Zeke dengan tenang mengeluarkan gelang seperti logam dari lengannya. Permukaan gelang itu platina, dan itu terlihat sangat kuno, seolah-olah baru saja digali dari makam kuno. Setelah itu, Zeke mengatakan sesuatu di mulutnya, dan kemudian dia melemparkan gelang itu ke udara, dan gelang itu menjadi lebih besar di udara, dan pintu masuk yang gelap muncul di gelang itu. Dev melihatnya dengan kaget, penuh kejutan. Apa ini? Ini disebut lingkaran Qiankun. Dikabarkan bahwa itu digunakan oleh pangeran ketiga, Neza. Lingkaran Qiankun ini dapat melewati kekosongan dan mencapai tempat manapun yang ingin kamu tuju. Hanya karena kerusakan, ini hanya dapat mengirimkan 100 meter sekarang. Zeke memperkenalkan. 100 meter? Dev tidak bisa menahan nafas. Meskipun lingkaran semesta ini adalah hal yang baik, ia hanya dapat mengirimkan 100 meter. Jarak ini terlalu hambar. Tidak heran Zeke membawa dirinya ke gang di sisi Aliansi Seni Bela Diri. Ayo pergi.
Zeke berkata dan melompat ke pintu masuk yang gelap terlebih dahulu. Dev mengikuti dengan cermat, dan kemudian Dev merasa gelap di depan matanya, dan seluruh orang tampak melayang di luar angkasa, tetapi dia tidak menunggu Dev merasakannya dengan hati-hati, dan kemudian matanya menyala. Dev melihat bahwa dia sudah berada di ruang bawah tanah, dikelilingi oleh pintu yang terbuat dari baja halus dengan ketebalan pergelangan tangan. Meskipun itu adalah ruang bawah tanah, udara di ruang bawah tanah sangat kering. Kita hanya punya waktu 3 menit, cepatlah, sel terdalam adalah. Zeke memberitahu Dev. Dev mengangguk dan buru-buru berjalan menuju sel terdalam. Ketika Dev melewati pintu sel dan melihat Yuki, dia langsung bersemangat. Saya melihat Yuki berbaring di tempat tidur, dan berbagai fasilitas di sel dianggap sempurna. Yuki! Dev berteriak dengan penuh semangat. Mendengar suara Dev, Yuki melompat dari tempat tidur. Ketika dia melihat Dev, Yuki pun juga bersemangat. Dev, kenapa kamu di sini? Yuki bergegas ke pintu sel, dan mereka berdua berpegangan tangan erat-erat melintasi gerbang besi sel. Melihat Yuki dalam keadaan yang baik dan tidak terlihat seperti dia dilecehkan, Dev merasa lebih tenang. Yuki, kamu baik-baik saja. Mereka tidak mempersulitmu, kan? Dev bertanya dengan prihatin. Yuki menggelengkan kepalanya, mereka sangat baik padaku. Mereka tidak melakukan apapun kecuali mengambil sebotol kecil darah dariku setiap hari. Bagaimana kamu bisa masuk? Setelah berbicara, Yuki bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku dibawa oleh orang lain, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelamatkanmu dari sini, orang-orang ini di aliansi seni bela diri, aku akan membuat mereka membayar harganya. Saat Dev mengatakan itu, niat membunuh yang kuat mulai muncul dari tubuhnya. Mengekspos nafas di sini, apakah kamu cari mati? Zeke merasakan niat membunuh pada Dev dan terkejut. Ketika Dev mendengar ini, dia buru-buru mengambil kembali aura yang dia pancarkan. Yuki memandang Zeke dan bertanya pada Dev. Siapa dia? Seorang teman saya. Dev tidak mengikuti Yuki untuk mengatakan yang sebenarnya, dia takut Yuki akan mengkhawatirkannya. 1 menit lagi, cepat dan bicara. Zeke melihat waktu, dan kemudian mengingatkan Dev. Dev, kamu di luar, kamu harus menjaga dirimu sendiri, jangan impulsif, aku baik-baik saja di sini. Yuki memberitahu Dev bahwa dia takut Dev akan impulsif dan bertentangan dengan orang-orang ini di aliansi seni bela diri. Dengan kekuatan Dev saat ini, tidak mungkin menjadi lawan dari aliansi seni bela diri. Tapi aku tidak bisa melihatmu ditahan di sini sepanjang waktu, aku harus menemukan cara untuk menyelamatkanmu. Dev berkata dengan tatapan prihatin. Oke, waktunya habis, ayo cepat. Seperti yang dikatakan Zeke, dia melemparkan lingkaran Qian Kun ke udara, dan segera sebuah pintu masuk yang gelap muncul. Dev, kamu harus tenang, aku tidak akan berada dalam bahaya di sini, kamu dapat yakin. Yuki memandang Dev dengan enggan dan berkata. Dev juga dengan kuat menggenggam tangan Yuki, matanya penuh dengan keengganan dan menyalahkan diri sendiri. Tidak, aku akan membawamu bersamaku. Melihat Yuki, Dev tiba-tiba meraih 2 batang baja pintu penjara dengan kedua tangan, semua kekuatan spiritual di tubuhnya terkondensasi di tangannya, dan dia tiba-tiba mematahkannya dengan paksa. Dia ingin mematahkan jeruji baja, menyelamatkan Yuki, dan membawanya pergi bersama. Namun, urat biru di dahi Dev menonjol, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, batang baja tidak akan bergerak sama sekali. Ayo cepat, batang baja itu ditempa dengan baja halus yang dimurnikan Raja Kepiting di Laut Cina Timur, apalagi kamu, bahkan seorang Marquis tidak bisa mengguncangnya sama sekali. Zeke melangkah maju dan menarik Dev untuk berkata. Dev, jangan buang energimu, pergi cepat. Yuki memandang Dev seperti itu dan membujuk dengan sedih. Aku akan menyelamatkanmu. Dev mengertakkan gigi, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mulai meledak. Pada saat ini, langkah kaki mulai terdengar di luar sel. Ketika Zeke mendengarnya, dia tahu bahwa seseorang akan datang, dan buru-buru menarik Dev. Ayo, seseorang akan datang. Zeke menarik Dev dan melompat ke pintu masuk yang gelap. Setelah keduanya masuk, pintu masuk menghilang secara langsung, seolah-olah tidak ada yang datang.
Sama seperti Zeke mengikuti Dev untuk pergi, Douglas Ju membawa seseorang, melihat sekeliling, dan Douglas mengerutkan kening. Apakah ada orang yang pernah ke sini sebelumnya? Douglas bertanya pada kedua penjaga itu. Pemimpin, belum ada yang datang sebelumnya, kata salah satu penjaga. Douglas merenung sejenak, dan kemudian berkata kepada kedua penjaga itu, jaga dengan ketat, tidak ada yang diizinkan untuk masuk tanpa izinku. Seperti yang diperintahkan. Memandang Dev dan bertanya. Kedua penjaga itu sedikit membungkuk. Melirik Yuki, Douglas berbalik dan pergi. Apakah kamu ingin mati, nak? Di gang di sisi aliansi seni bela diri, Zeke memelototi Dev. Jika Zeke tidak menarik Dev keluar sekarang, mereka pasti sudah ketahuan. Dengan kekuatan mereka berdua, saya takut mereka akan ditundukkan dalam sekejap. Dev melihat ke dinding aliansi seni bela diri, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Melihat Dev seperti ini, Zeke berkata ringan. Jangan lupa berjanji padaku besok. Setelah berbicara, Zeke berbalik dan pergi. Dev tinggal selama lebih dari setengah jam sebelum dia pergi dengan enggan. Kembali di pavilion penjaga, Winston melihat bahwa Dev telah kembali, dan buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tuan Chen, apakah Anda melihat Nona Su? Dev mengangguk, tetapi dia tidak dalam suasana hati yang baik. Pacarnya dikunci di ruang bawah tanah aliansi seni bela diri, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, yang membuat Dev merasa tidak berguna. Pada saat ini, Ellie berjalan keluar dari kamar Dev, melihat Dev kembali, dan buru-buru bertanya. Dev, apakah kamu melihat Yuki? Apakah dia baik-baik saja? Dev tertegun sejenak, lalu menatap Winston. Winston berkata dengan ekspresi malu. Saya memberitahu Nona Gu. Dev tidak ingin Ellie tahu, karena dia takut Ellie khawatir. Sekarang dia tahu, dia mengangguk, begitu, Yuki baik-baik saja. Benar saja, Yuki ditangkap oleh orang-orang dari aliansi seni bela diri. Orang-orang ini benar-benar jahat. Ellie berkata dengan marah. Aku akan membuat mereka membayar cepat atau lambat. Dev menggertakkan giginya, dan matanya penuh amarah. Kali ini, kebencian antara dia dan aliansi seni bela diri kemungkinan akan berakhir. Dev, aku mendengar Pavilion Master Zhao berkata bahwa kamu ingin pergi ke Pulau Naga dengan seseorang, dan aku juga ingin pergi bersamamu. Kebetulan aku juga ingin melihat Rain. Ellie berkata. Apakah kamu cari mati? Tidak, kamu tinggal di pavilion pelindung hukum, aku akan kembali dalam beberapa hari. Dev langsung menolak, Dev masih tidak tahu obat apa yang dijual di labu oleh Zeke. Akan sangat berbahaya bagi Ellie untuk mengikutinya. Melihat Dev tidak setuju, Ellie ingin mengatakan sesuatu, hanya untuk melihat Dev melambaikan tangannya, aku sedikit lelah, pergi dan istirahat dulu. Kali ini saya pergi menemui Yuki, yang merupakan pukulan besar bagi semangat Dev. Melihat wanitanya sendiri, terkunci di penjara bawah tanah, dia tidak berdaya. Siapapun yang menaruh hal semacam ini padanya akan tertekan. Ellie ingin menyusul, tetapi dihentikan oleh Winston. Nona Gu, Anda harus membiarkan Tuan Chen sendiri, saya kira dia sedang tidak dalam kondisi baik sekarang. Ketika Ellie mendengar ini, dia berhenti dan melihat Dev masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Ellie dan Winston saling memandang, mereka berdua hanya bisa pergi, dan tidak ada yang mengganggu Dev. Pagi selanjutnya, Zeke membawa Krill Gu dan datang ke pavilion penegakan hukum untuk menjemput Dev lebih awal. Dev masuk ke mobil Zeke, dan kemudian mobil itu masuk ke jalan tol dan langsung menuju kota Nanhua. Tepat ketika Dev masuk ke mobil Zeke dan bergegas ke kota Nanhua, Ellie juga membeli tiket ke kota Nanhua. Dev dan yang lainnya datang untuk perjalanan sehari penuh sebelum tiba di kota Nanhua. Setelah tiba di kota Nanhua, Dev menemukan bahwa kota Nanhua telah banyak berubah, dan ada lebih banyak turis. Dan di dermaga, ada kapal pesiar di mana-mana, dan ada banyak agen perjalanan, semua dengan poster untuk perjalanan sehari ke Pulau Suolong di depan pintu. Melihat pemandangan ini, Dev sedikit bingung. Sejak kapan Pulau Naga menjadi tujuan wisata bagi orang biasa? Bukankah Pulau Naga dijaga oleh keluarga naga? Ellie juga membeli tiket ke kota Nanhua.
Selain itu, ada berbagai binatang buas di sana, dan lingkungan di atas tidak cocok untuk orang biasa. Melihat wajah bingung Dev, Zeke menjelaskan dengan sedikit senyum. Sejak kamu mendapatkan kristal naga-naga es, lingkungan di Pulau Naga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Binatang buas itu hilang. Tidak ada jejak naga api yang legendaris sama sekali, jadi keluarga naga juga melepaskan Pulau Naga, menjadikan Pulau Naga tempat suci untuk jalan-jalan, dan keluarga naga mendapat banyak manfaat darinya. Setelah mendengarkan penjelasan Zeke, Dev menyadari bahwa Pulau Naga menjadi seperti ini karena dirinya sendiri. Sekarang Pulau Naga ini telah menjadi tujuan wisata yang bisa dikunjungi semua orang. Kenapa kamu ingin membawaku ke Pulau Naga? Dev bertanya dengan aneh. Aku berkata, untuk saat ini itu masih rahasia. Zeke tersenyum, kamu tidak akan mengingkari janjimu padaku, kan? Aku membawamu untuk bertemu dengan pacarmu. Jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku akan pergi bersamamu. Dev berkata dengan ringan. Zeke tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dan menemukan hotel untuk menginap, dan mereka akan pergi besok pagi. Tepat setelah Dev dan yang lainnya tinggal, Ellie juga muncul di kota Nanhua, tetapi dia tinggal di hotel berbeda. Ellie. Tepat ketika Ellie sedang check-in, seseorang tiba-tiba memanggilnya. Ellie mencari suara itu dan menemukan bahwa itu adalah Elias Gu. Kakek. Wajah Ellie penuh kegembiraan, dia bergegas dan memeluk Elias Gu. Kakek, mengapa kamu di sini? Saya mendengar bahwa ada tujuan wisata baru di kota Nanhua, itu bernama Pulau Naga. 4 musim seperti musim semi, dan pemandangannya sangat bagus, jadi saya mengajak Paman Su Anda untuk pergi ke sana berjalan-jalan. Selalu tinggal di Hongcheng, kita akan mati lemas. Elias Gu berkata sambil tersenyum. Ellie, pada saat ini, Huan Su juga berteriak. Paman Su. Ellie menyapa Huan Su. Di belakang Huan Su, ada Yansen dan Fata, keduanya tampaknya telah pulih dari cedera mereka. Halo, gadis Gu. Yansen dan Fata menyapa Ellie bersama. Ellie mengangguk, itu adalah tanggapan. Ellie, kenapa kamu di sini? Bagaimana dengan Dev dan yang lainnya? Pada saat ini, Elias Gu bertanya pada Ellie. Saya juga mendengar bahwa ada Pulau Naga dengan pemandangan yang bagus, jadi saya datang untuk bermain. Dev dan Yuki tidak bersama saya. Ellie tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Elias Gu. Lagi pula, Huan Su juga ada di sana. Jika dikatakan bahwa Yuki ditangkap, dan dia mengikuti Dev secara diam-diam, ketika Elias Gu mendengar ini, wajahnya langsung menjadi dingin, dan dia buru-buru menarik Ellie ke samping. Hei, apa yang terjadi? Apakah kamu bertengkar dengan Dev? Atau mungkin Dev tidak menginginkanmu lagi? Kakek, apa yang kamu bicarakan? Dev dan aku berhubungan baik, jangan pikirkan itu, aku hanya ingin jalan-jalan sendiri. Ellie berkata dengan cemberut. Baguslah jika tidak ada pertengkaran. Elias Gu menghela nafas lega. Ellie awalnya ingin keluar untuk mencari keberadaan Dev setelah menyelesaikan prosedur check-in, tetapi sekarang tidak ada kesempatan. Pagi selanjutnya, Elias Gu dan Huan Su bangun pagi-pagi. Mereka membeli tiket untuk kapal pesiar mewah. Ketika mereka naik kapal tadi malam, Elias Gu juga memesan satu untuk Ellie. Ellie, kamu sudah lama tidak pergi bersama dengan kakek. Kali ini kita bersenang-senang selama 2 hari. Elias Gu memberi Ellie tiket yang dibeli. Kali ini, Ellie hendak mengikuti Dev. Dia takut Dev dalam bahaya. Jika dia mengikuti Elias Gu dan yang lainnya, bagaimana dia bisa menemukan Dev? Kakek, aku. Ellie ingin menolak, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku apa? Apa kamu tidak ingin meluangkan waktu dengan kakek? Apakah kamu tidak menyukai usia tua kakek? Elias Gu bertanya dengan wajah terangkat. Tidak. Ellie melambaikan tangannya lagi dan lagi. Oke, kalau begitu ikut dengan kami. Elias Gu tanpa sadar menarik Ellie dan pergi. Segera, semua orang datang ke dermaga. Pada saat ini, ada banyak orang di dermaga, dan banyak kapal ditambatkan di laut. Di antara mereka adalah kapal pesiar besar dan sangat mewah, yang merupakan kapal yang Elias Gu dan yang lain aktif. Ongkos kapal ini tidak murah,
jadi tidak banyak boarding gate di kapal pesiar ini, tapi semuanya adalah orang-orang dengan status naik kapal pesiar mewah seperti ini. Setelah Elias Gu memeriksa tiket dan naik ke kapal, Ellie terus melihat ke belakang, dia ingin melihat di mana Dev berada. Namun, ada ribuan orang di dermaga, jika Anda ingin menemukan seseorang, Anda pasti akan menemukan jarum di tumpukan jerami. Ellie, ada apa denganmu hari ini? Apakah kamu mencari seseorang? Elias Gu melihat bahwa Ellie terus melihat ke belakang, jadi dia bertanya. Tidak, aku hanya melihat-lihat. Ellie buru-buru mengeluarkan beberapa senyuman. Berdiri di dek kapal pesiar, melihat kapal pesiar yang mulai perlahan, Ellie masih khawatir tentang Dev. Winston telah memberitahunya bahwa Zeke adalah orang yang sangat jahat, itulah mengapa Ellie sangat khawatir. Tepat ketika Ellie khawatir tentang Dev, dia tiba-tiba merasakan kejutan, dan dia merasakan 3 aura mendekatinya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Sebagian besar orang di kapal pesiar ini adalah orang biasa. Bahkan jika ada beberapa prajurit, mereka hanya prajurit internal, dan hanya ada sedikit master. Di kapal pesiar ini, hanya kekuatan Yansen dan Fata dapat menghancurkan semua orang. Tetapi 3 napas ini, Ellie dapat merasakan bahwa kekuatannya tidak lebih rendah dari dirinya sendiri. Ketika Ellie melihat ketiga tarikan napas ini, dia terkejut menemukan bahwa itu adalah Dev dan yang lainnya. Melihat bahwa itu adalah Dev, Ellie ingin bersembunyi, itu karena Dev menyuruhnya untuk tidak datang. Dia sekarang mengikuti secara diam-diam, dia takut Dev akan marah. Tetapi pada saat ini, Dev juga menemukan Ellie. Ketika Dev melihat Ellie, dirinya sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyapa Ellie. Kakak Chen, ada apa? Merasakan keanehan Dev, Zeke bertanya. Oh, tidak apa-apa, mungkin angin laut sedikit dingin, ayo kembali. Dev tersenyum ringan. Mengatakan apa-apa lagi. Oke. Zeke mengangguk. Tetapi ketika Dev dan yang lainnya berbalik dan ingin kembali ke kabin, seseorang tiba-tiba berteriak pada Dev. Dev. Segera setelah itu, beberapa orang bergegas menuju Dev. Dev menoleh dan langsung mengerutkan kening. Dia melihat Huan Su, Elias Gu, Yansen dan Fata berjalan ke arahnya dengan wajah bahagia. Pada saat ini, Dev berpikir untuk berpura-pura tidak mengenal mereka, yang jelas tidak mungkin. Melihat ini, Ellie tidak punya pilihan selain berjalan bersama mereka. Paman Su, Gu tua. Dev hanya bisa menggigit peluru dan melangkah maju, dan menyapa Huan Su dan Elias Gu. Dev, aku tidak berpikir itu akan menjadi kebetulan bahwa kamu ada di sini juga. Kami bertemu Ellie tadi malam, dan rasanya seperti kebetulan. Aku tidak berharap bertemu denganmu hari ini. Elias Gu berkata dengan terkejut. Tuan Chen, karena Anda dan Nona Ellie sama-sama pergi ke Pulau Naga, mengapa Anda tidak pergi bersama? Pada saat ini, Yansen bertanya dengan sangat aneh. Ah, Dev tidak tahu bagaimana menjawab Yansen untuk sementara waktu. Aku berlari sendiri, dan Dev tidak tahu bagaimana harus pergi bersama. Ellie berkata saat ini. Ya, aku tidak tahu Ellie juga pergi ke Pulau Naga. Dev mengangguk dengan tergesa-gesa. Dev, di mana Yuki? Bukankah kamu bersama Yuki? Huan Su menyapu dan menemukan bahwa tidak ada sosok Yuki, jadi dia bertanya pada Dev. Dev tertegun sejenak, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Huan Su, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menyembunyikannya dari Huan Su, jadi dia berbohong, Yuki memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia tidak ikut denganku, aku bersama teman-temanku. Dev menunjuk Zeke dan Krill di belakangnya. Zeke melangkah maju dengan senyum di wajahnya, mengikuti Elias Gu dan Huan Su untuk menyapa, halo, saya teman Dev, nama saya Zeke Ning. Halo. Elias Gu dan Huan Su juga mengikuti Zeke untuk menyapa. Setelah beberapa obrolan, kelompok itu kembali ke kabin. Elias Gu dan Huan Su sama-sama senang dan bersemangat karena pertemuan dengan Ellie dan Dev. Di ruangan tertentu, Elias Gu dan Huan Su mengobrol dengan gembira dengan Dev. Selama ini, Dev berlarian dan jarang kembali ke Hong Cheng. Keduanya juga merindukan Dev. Dev, temanmu bernama Zeke Ning terlihat sangat ramah. Anak keluarga mana seharusnya dia? Dengan temperamen mulia yang memancar darinya,
Aku khawatir seluruh Hongcheng tidak akan dapat menemukan pemuda seperti itu. Huan Su bertanya pada Dev. Ya, dia berasal dari keluarga Ning di Kyoto. Orang ini terlihat sangat baik, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dihadapi. Jadi Paman Su, Gu, kamu harus menjauh darinya dan mengabaikannya. Dev menasihati Huan Su dan Elias Gu. Mendengar apa yang dikatakan Dev, meskipun Elias Gu dan Huan Su sedikit terkejut, mereka masih mengangguk. Setelah mengobrol sebentar, Dev memanggil Eli sendirian. Eli, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang? Wajah Dev sedikit muram. Aku khawatir kamu sendiri dalam bahaya. Melihat Dev marah, Eli menundukkan kepalanya dan menjelaskan dengan suara rendah. Saya katakan, ketika Anda tiba di Pulau Naga, jangan ikuti saya, pergi bersama dengan orang tua. Anda jangan mengikuti saya, Anda tidak hanya tidak dapat membantu saya, tetapi juga menjadi beban saya. Dev memperingatkan Eli dengan sangat serius. Dev tahu bahwa Zeke membawa dirinya ke Pulau Naga, pasti tidak ada hal yang baik, jika itu hanya dirinya sendiri, jika sesuatu terjadi, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Tapi sekarang tiba-tiba Elias Gu dan Huan Su ada di sini, dan orang-orang ini telah menjadi beban bagi Dev. Pada saat itu, Zeke secara acak menangkap salah satu dari mereka dan mengancamnya, dan Dev tidak bisa hanya duduk dan mengabaikannya. Eli mengangguk, dia juga merasa bahwa dia mengikuti, dan itu sedikit ceroboh. Pada saat ini, di ruangan lain tidak jauh, Zeke dalam suasana hati yang baik. Hahaha, Tuhan membantu saya tidak berharap bertemu kerabat Dev di sini. Sekarang, saya tidak takut Dev tidak akan patuh. Zeke dengan lembut mengambil anggur merah dan menyesapnya. Tuan Ning, di antara orang-orang ini, saya pikir wanita itu adalah yang paling penting bagi Dev. Ketika kita mengendalikan wanita itu, Dev akan patuh. Kata Krill Barat Laut. Ya, saya juga bisa melihatnya. Saya tidak berpikir bahwa Dev masih mempunyai seorang kekasih lagi, dan ada wanita di mana-mana untuk menunjukkan kasih sayang. Sedikit kecemburuan muncul di mata Zeke, dan kemudian dia melanjutkan, kami membawa Dev ke Pulau Naga. Apakah Anda yakin dapat menggunakan Dev itu untuk memancing naga api keluar? Tuan Muda Ning, jangan khawatir, selama Dev ada di Pulau Naga, naga api pasti akan muncul. Dev memiliki kristal naga-naga es di tubuhnya, dan sekarang kekuatan naga api pasti yang terlemah. Selama kita membunuh naga api, kita bisa mendapatkan kristal naga dari naga api. Setelah membunuh Dev, keluarkan kristal naga-naga es. Selama dua kristal naga menyatu, maka kristal naga pada saat itu akan melahirkan kekuatan naga. Banyak keluarga kaya memandang rendah kristal naga itu dan menganggapnya tidak berguna, tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika kedua kristal naga itu digabungkan menjadi satu. Dan Tuan Muda Ning menelan 2 potong kristal naga ini, saya jamin kekuatanmu akan langsung melonjak. Masuki puncak Wusong, dan miliki kekuatan terkuat dengan peringkat yang sama. Krill berkata dengan mata berapi-api. Setelah Zeke mendengar ini, dirinya menjadi bersemangat, hahaha, ketika saya mendapatkan kristal naga dan mencapai puncak Wusong, saya pasti akan menemukan cara untuk membuat keluarga Gu Anda mendapat tempat di Kyoto. Terima kasih, Tuan Muda Ning. Krill buru-buru berterima kasih. Meskipun Krill adalah Raja Barat Laut, tetapi Barat Laut adalah tanah tandus, bahkan jika Krill menjadi Raja Barat Laut, di mata sekte lain, dia tidak memiliki status. Jadi dia selalu ingin masuk ke dunia seni bela diri Kyoto dan memiliki tempatnya sendiri di Kyoto. Dia menemukan Zeke dan menceritakan rahasia Pulau Naga. Krill tahu bahwa bahkan jika dia tidak mengatakannya sendiri, dengan kekuatannya, tidak mungkin untuk mendapatkan 2 kristal naga pada saat yang bersamaan. Di dalam bar di kapal pesiar, Dev sedang mencicipi anggur merah dengan Eli. Kapal pesiar mewah ini memiliki segalanya, bahkan kolam renang, yang sangat mewah. Hanya saja Dev tidak tertarik dengan ini. Butuh 2 hari untuk tiba di Pulau Naga, Dev menggunakan 2 hari ini untuk menemani Eli dengan baik. Adapun apa yang akan terjadi di pulau itu, tidak ada yang bisa membayangkan. Kakak Dev, jika kamu ditemani oleh wanita cantik, apakah kamu lupa temanmu? Pada saat ini, Zeke dan Krill datang dan duduk tepat di seberang Dev Raja Kepiting.
Saat dia duduk, jari-jari Krill sedikit berkedut, dan napas yang tak terdengar memasuki botol anggur merah di depan Dev. Dev dan Ellie bahkan tidak menyadarinya. Dev melirik Zeke dan hanya tersenyum ringan, apakah kamu ingin minum? Tidak perlu, kapal pesiar ini memiliki segalanya, dan pemandangan di laut juga indah. Anda hanya duduk di sini minum, dan Anda telah mengecewakan kapal pesiar mewah ini. Zeke tersenyum sedikit. Aku tidak suka jalan-jalan. Dev menggelengkan kepalanya. Ya, karena kamu tidak suka berlibur, maka aku tidak akan mengganggumu mengobrol dengan wanita cantik. Zeke berdiri dan berkata kepada Krill. Ayo pergi. Zeke dan Krill bangkit dan pergi. Ellie melihat ke belakang keduanya dan mengerutkan kening. Kedua orang ini, pada pandangan pertama, bukan orang baik, terutama yang bernama Zeke, yang merupakan harimau yang tersenyum. Dia penuh tipu daya. Dev tersenyum ringan, dia punya rencana tersembunyi, dan punya pintu dinding. Saya juga ingin tahu, apa tujuan mereka membawa saya ke Pulau Naga. Tidak peduli apa, itu pasti bukan hal yang baik, kamu harus berhati-hati. Ellie mengingatkan dengan tatapan khawatir. Pada saat ini, Yansen datang dan berkata, Tuan Chen, Nona Ellie, Gutua meminta Anda untuk datang. Dev agak aneh. Tidak tahu apa yang tiba-tiba diminta Elias Gu untuk mereka lakukan. Ketika Elias Gu tiba di kamar Elias Gu berkata dengan penuh semangat, Dev, pernahkah kamu mendengar? Jadi ada pelelangan di kapal pesiar ini. Saya mendengar bahwa pelelangan adalah semua tentang barang antik yang diselamatkan dari laut. Saya akan pergi untuk memintamu ikut denganku untuk melihat. Hobi terbesar Elias Gu adalah mengumpulkan barang antik. Kali ini dia pergi ke laut untuk bermain, dan dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada lelang di kapal pesiar. Ada lelang di sini? Dev sedikit terkejut, tetapi setelah memikirkannya, orang-orang yang bisa naik kapal pesiar mewah ini semuanya kaya dan terkenal, jadi jika Anda membuka lelang untuk ini, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Sekarang Dev mulai mengagumi pemilik kapal pesiar ini. Kelompok itu, dipandu oleh pelayan di kapal pesiar, menemukan tempat untuk pelelangan. Tempat ini sudah lama dipadati orang. Sepertinya orang kaya suka mengoleksinya. Lagi pula, mereka bisa menghabiskan banyak uang, jadi kenapa tidak? Selain itu, koleksi tersebut juga memiliki nilai investasi. Jika ditemukan hal bagus pada saat lelang, maka Anda juga akan mendapatkan keuntungan. Karena aturan pelelangan, Anda harus membayar deposit sebelum Anda dapat berpartisipasi dalam pelelangan, jadi setelah Elias Gu membayar deposit 1 juta yuan, semua orang masuk. Saya menemukan tempat yang relatif terpencil, beberapa orang duduk, dan menunggu pelelangan dimulai. Pada saat ini, Dev melihat bahwa Zeke bersama Krill, tetapi mereka agak jauh darinya. Wajah Elias Gu penuh kegembiraan saat ini, dan dia telah bersiap-siap. Huan, jika saya menemukan sesuatu yang baik dalam beberapa saat dan saya tidak punya cukup uang, Anda harus mendukung saya. Elias Gu mencondongkan tubuh ke telinga Huan Su dan berkata, Jangan khawatir Gutua, aku pasti akan mendukungmu. Huan Su tersenyum dan mengangguk. Dulu, saya punya kartu di saya, dan saya tidak tahu berapa banyak uang yang ada di dalamnya. Diperkirakan ada miliaran. Anda bisa memegangnya dulu. Ketika Anda melihat sesuatu yang Anda sukai, tawar saja. Dev mengeluarkan kartu ban dari tubuhnya dan memberikannya kepada Elias Gu. Uang di kartu Dev semua berasal dari penjualan beberapa bahan obat dan dari penambangan biji. Sekarang dia tidak peduli, akan ada aliran uang yang disimpan ke dalam kartunya. Tidak, bagaimana aku bisa menggunakan uangmu, kamu masih punya banyak tempat untuk menggunakannya. Elias Gu melambaikan tangannya lagi dan lagi. Elias Gu tahu bahwa Dev harus menghabiskan banyak uang untuk membeli bahan obat dan berbagai sumber daya untuk berkultivasi, jadi uang Dev masih berguna. Hanya saja Elias Gu masih tidak tahu bahwa Dev jarang menggunakan batu roh, jamu dan sejenisnya dalam prakteknya sekarang. Belum lagi dia sekarang adalah pemilik lembah Dewa Obat. Dia tidak mengonsumsi jamu seperti sebelumnya. Jika Dev ingin berlatih, cukup melihat gambar itu. Gutua, saya tidak punya tempat untuk menghabiskan uang sekarang, ambil saja. Dev memasukkan kartu itu ke tangan Elias Gu. Elias Gu ingin menolak, tetapi Ellie berkata,
Kakek, jika dia memberikannya kepadamu, kamu dapat mengambilnya, toh itu semua uang dari keluarga. Kata-kata Ellie membuat Eliasgu tertegun sejenak, lalu dia tertawa keras. Iya, uang keluarga. Saya ambil, saya ambil. Ellie juga merasa seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan wajahnya tiba-tiba memerah. Gu tua, kita juga akan menjadi keluarga di masa depan. Jika uangnya tidak cukup untuk sementara waktu, kamu berbicara saja denganku. Huansu berkata sambil tersenyum. Dev bersama Ellie dan Yuki, apakah itu Huansu atau Eliasgu, tidak ada keberatan. Mereka semua tahu bahwa Dev sama sekali bukan apa-apa di kolam, dan bahkan jika dia memiliki 3 istri dan 4 selir di masa depan, itu tidak akan berarti apa-apa. Segera, pelelangan akan dimulai, dan tuan rumah naik panggung. Lelang hari ini, kami beruntung memiliki Tuan Jin di tempat kejadian. Kami telah meminta Tuan Jin untuk naik ke atas panggung untuk mengucapkan beberapa patah kata. Saat suara pembawa acara jatuh, seorang pria dengan janggut dan perut besar melangkah ke atas panggung. Nama orang ini adalah Frederick Jin. Dia adalah orang yang paling berkuasa di kota Nanhua. Dia menguasai semua dermaga di kota Nanhua, serta kapal-kapal sebesar itu. Bahkan kapal pesiar ini milik Frederick Jin. Dapat dilihat bahwa kapal Frederick Jin milik Frederick Jin. Sumber daya keuangan, dibandingkan dengan beberapa keluarga di Kyoto, bahkan lebih dari itu. Frederick Jin ini adalah seorang ahli bela diri, dan sekarang dia memiliki kekuatan seorang master. Dulu, Frederick Jin hidup dengan memancing di laut. Kemudian, dikatakan bahwa Frederick Jin menangkap ikan besar dan menemukan manik-manik di perut ikan besar itu. Frederick Jin melahapnya. Setelah itu, kekuatannya meningkat pesat, yang membuatnya mengendalikan seluruh dermaga. Dalam beberapa tahun terakhir, armada Frederick Jin telah menemukan banyak batu giok antik. Karena Frederick Jin adalah orang yang vulgar dan tidak menyukai hal-hal ini, dia memulai pelelangan. Ini juga membuat sumber keuangan Frederick Jin terus meningkat tajam, yang membuatnya perlahan kota Nanhua telah berdiri teguh. Semuanya, pertama-tama, terima kasih telah berpartisipasi dalam pelelangan ini. Lelang ini benar-benar bernilai uang, tetapi saya menemukannya dari kapal yang tenggelam ribuan tahun yang lalu. Jika Anda menyukainya, maka Anda harus memulainya sesegera mungkin. Jika Anda mulai terlambat, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Frederick Jin memegang mikrofon dan berkata dengan emosional, sekarang saya mengumumkan bahwa pelelangan akan dimulai. Saat suara Frederick Jin jatuh, botol kaca setinggi orang dan ditutupi dengan pola terangkat. Ketika dia melihat ini, mata Eliasgu langsung menyala. Setelah satu putaran pertempuran, Eliasgu berhasil memenangkan botol kaca dengan 50 juta. Setelah yang kedua, yang ketiga. Setiap kali Eliasgu melihatnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan kemudian dia mulai menawan dengan panik. Setelah mendapatkan lusinan barang antik berturut-turut, Eliasgu sepertinya tidak ada habisnya, matanya memerah. Ini mungkin waktu paling keren yang pernah dia ikuti dalam pelelangan. Tindakan Eliasgu menarik perhatian semua orang kepadanya. Meskipun orang-orang yang datang ke sini semuanya adalah orang kaya, tiran lokal seperti itu jarang terjadi, dan bahkan Zeke tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Dan Frederick Jin, yang duduk di barisan depan, mau tidak mau melihat ke belakang ke arah Eliasgu, matanya sedikit tidak terduga. Kakek, berapa banyak yang kamu habiskan? Semua uang yang diberikan Dev padamu telah dihabiskan. Ellie juga merasakan tatapan yang sama dari semua orang, dan buru-buru menarik sudut pakaian Eliasgu. Setelah diingatkan oleh Ellie, Eliasgu menjadi lebih terjaga dan buru-buru berkata dengan canggung. Saya tidak bisa mengendalikan diri ketika saya melihat barang antik ini. Saya tidak akan membelinya lagi, saya tidak akan membelinya sekarang. Ellie, jika kakekmu menyukainya, biarkan dia membelinya. Aku masih punya uang di sini. Jarang melihat barang antik seperti ini diselamatkan dari laut. Huansu ada di samping, tersenyum. Ya, Paman Su Anda benar. Tidak banyak barang antik yang diselamatkan dari laut. Ketika kita mendapatkannya, nilainya bisa meningkat secara langsung. Eliasgu sekarang menemukan alasan untuk membeli barang antik untuk dirinya sendiri. Ketika Ellie mendengar ini, dia langsung menghela nafas dan merasa tidak berdaya, karena dia tahu bahwa Eliasgu sangat menyukai barang antik, dan jika dia melihat barang antik yang dia sukai, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk membujuknya.
Di seluruh pelelangan, terlepas dari beberapa barang antik yang tidak dalam kondisi baik dan yang tidak disukai Elias Gu, sisanya diambil oleh Elias Gu, dan harga transaksinya saja puluhan miliar. Setelah pelelangan berakhir, Elias Gu pergi dengan enggan, barang-barang antik itu akan dikemas dan dikirim ke rumah Elias Gu setelah kapal pesiar kembali ke kota Nanhua. Dengan pelelangan ini, rencana perjalanan 2 hari membuat Elias Gu hampir menjadi selebriti, dan banyak orang mulai berteman dengan Elias Gu. 2 hari kemudian, kapal pesiar tiba di Pulau Naga. Pemandangan di sini tidak sama dengan beberapa bulan yang lalu, tidak ada matahari yang terik, juga dingin yang tertutup es dan salju. Dan udara di Pulau Naga sangat segar dan membuat orang merasa sangat nyaman. Selain kapal pesiar itu, ada banyak kapal lain yang tiba di Pulau Naga. Saat ini banyak turis di Pulau Naga. Ellie, kamu pergi bersama orang tua dahulu dan pergi dengan turis lain untuk sementara waktu, jangan ikuti aku. Mendekati pendaratan, Dev memperingatkan Ellie lagi. Ellie mengangguk, dan kemudian berkata dengan cemas. Kamu sendiri harus berhati-hati. Jangan khawatir, hanya 2 orang ini, jika saya ingin pergi, mereka tidak dapat menahan saya. Dev tidak khawatir, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Zeke dan Krill, masih mudah untuk melarikan diri. Jika Zeke dan Krill bermain trik, Dev bisa keluar sepenuhnya. Setelah semua orang tiba di Pulau Naga dari kapal pesiar, Ellie membawa Elias Gu dan yang lainnya dan pergi dengan banyak turis. Saudara Dev, bukankah temanmu bersama kami? Melihat Ellie dan Elias Gu telah pergi, Zeke bertanya dengan heran. Tidak, terlalu rumit untuk memilikinya di sini. Dev tersenyum tipis. Zeke juga mengerti apa yang dimaksud Dev, tersenyum dan berkata. Kalau begitu ayo pergi. Dengan Zeke dan Krill di depan dan Dev di belakang, ketiganya menuju ke kedalaman Pulau Naga. Krill mengeluarkan kompas dari tubuhnya dan mulai menggumamkan sesuatu di mulutnya, terus-menerus mengomel tentang sesuatu. Saya melihat kompas di tangan Krill tiba-tiba naik ke udara, memancarkan cahaya merah redup. Setelah beberapa putaran di tempat, kompas mulai bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan tinggi. Di sana, Krill mengatakan sesuatu, dan segera mulai berlari dengan cepat. Zeke dan Dev juga berada di belakang. Setelah berlari selama lebih dari setengah jam, kompas berhenti dan kembali ke tangan Krill. Itu ada di sini. Krill melihat sekeliling dan berkata. Apa yang sedang Anda cari? Dev bertanya dengan aneh. Zeke menyipitkan matanya dan berkata. Kami mencari keberadaan naga api. Setelah Anda menelan kristal naga-naga es, pulau itu berubah secara dramatis, dan naga api menghilang bersamanya. Sekarang kita harus menemukan naga api dan mengeluarkan kristal naga-naga api. Kalau begitu kamu memintaku untuk datang, kamu tidak ingin aku membantumu berurusan dengan naga api, kan? Tuan keluarga Ningmu lebih kuat dariku. Dev terkejut. Apakah kamu cari mati? Dikatakan bahwa ada banyak tuan di keluarga Ning. Bahkan jika itu untuk berurusan dengan naga api, tidak perlu memanggil Dev. Orang tua bungkuk yang telah mengikuti Zeke adalah kekuatan puncak Wusong, lebih kuat dari kekuatan Dev, jadi Dev tahu, Zeke meminta dirinya untuk datang, pasti tidak berurusan dengan naga api. Tentu saja tidak. Kamu tidak perlu berurusan dengan naga api, tetapi hanya darah di tubuhmu yang bisa membawa keluar naga api yang bersembunyi. Kilatan niat membunuh melintas di mata Zeke. Kali ini, Dev mengerti mengapa Zeke ingin meminta dirinya pergi ke Pulau Naga. Ternyata dia menggunakan dirinya sebagai umpan untuk menarik naga api. Apakah kamu pikir kalian berdua bisa menghentikanku? Aura Dev mulai meningkat. Hahaha, bisakah aku menghentikanmu? Tidak masalah jika kamu mengatakannya. Zeke tertawa, lalu menatap Krill dan berkata. Lakukan. Krill mengangguk, lalu membuka mulutnya sedikit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dev menatap Krill dengan heran, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan orang ini. Namun, pada saat ini, Ellie, yang berada puluhan mil jauhnya dari mereka, tiba-tiba menjerit dan mengalami sakit kepala yang hebat, dan dia langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Krill membaca mantra selama lebih dari 10 menit, dan menemukan bahwa Dev berdiri diam dan tidak bereaksi, ini membuat Krill sedikit terkejut. Apakah kamu akan mengomeliku sampai mati dengan mulutmu? Dev bertanya pada Krill dengan bercanda.
Apa yang terjadi? Zeke mengerutkan kening dan bertanya pada Krill. Jelas bahwa ketika Dave dan Ellie sedang minum, Krill diam-diam melakukan trik, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Dave tidak ada hubungannya dengan itu. Aku juga tidak tahu, aku jelas telah meracuni mereka. Krill juga sangat bingung, dan tidak mengerti mengapa Dave tidak menjawab. Ketika dia mendengar bahwa Krill telah meracuni dirinya sendiri, wajah Dave langsung menjadi dingin. Siapa lagi yang kamu racuni? Dave memiliki hati yang kental untuk melindungi tubuhnya, dan racun apapun tidak berguna baginya, tetapi berbeda untuk orang lain. Jika Ellie dan yang lainnya juga diracuni, itu akan berbahaya sekarang. Dan kecantikan kecil di sampingmu, anggur merah yang kamu minum telah dimanipulasi olehku, mungkin sekarang kecantikan kecilmu diracuni. Jadi, jika kamu bisa mendengarkan kami dengan patuh sekarang, aku akan memberimu penawarnya nanti. Bersambung ke episode 105. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.